Teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Banyak teman-teman mungkin yang sudah mulai melaksanakan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Dan juga banyak teman-teman yang mungkin sudah menjelaskan kepada diri sendiri, gimana nih ya dok, supaya bisa tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Beberapa kali saya bertemu dengan pasien juga mereka sudah mengatakan mereka sudah belajar ikhlas, sabar, dan sadar ini. Tetapi ada juga yang masih menanyakan sebenarnya ikhlas, sabar, dan sadar ini itu membantu di mana ya? Apakah betul ini bisa membuat saya tidak menggunakan obat lagi dan menghilangkan kecemasan saya? Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan secara ilmiahnya nih dari mantra kita bersama ini ya. Ikhlas, sabar, dan sadar tentunya bagaimana kita nantinya mampu mendasari pikiran kita dan perhatian kita pada situasi-situasi yang mungkin masih bisa kita ubah, tetapi kita mampu menerima dengan ikhlas dan sabar sesuatu yang kita nggak bisa terima. Apa sih pengaruhnya? Nanti kita akan lihat nih dalam artian ini. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, maka kita melihat bahwa situasi yang berkaitan dengan sistem saraf pusat di otak kita itu akan sangat berhubungan dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan amigdala dan hipokampus, serta hubungan dengan hipotalamus pituitary adrenal axis yang akan menghasilkan kortisol sebagai salah satu dari hormon stres yang paling berpengaruh. Nah, pada dasarnya ya, teman-teman bisa perhatikan bahwa ketika terjadi stres, maka orang itu akan mengalami suatu keadaan ketidakseimbangan di dalam tubuhnya. Nah, lalu sebenarnya apa mulanya? Nih, nomor satu kita teman-teman kita lihat dulu nih. Ternyata perceived stress yang paling berpengaruh. Apa itu perceived stress? Jadi stres yang dipersepsikan. Jadi kalau demikian bisa saja ya teman-teman itu mengalami suatu peristiwa yang tidak stabil di dalam perjalanan hidup atau menderita sesuatu yang tidak nyaman atau ada situasi yang tidak baik. Tetapi kalau teman-teman mempersepsikannya itu sebagai sesuatu yang biasa, yang bukan sesuatu yang berat, menerima kondisi ini dengan ikhlas dan sabar, maka persepsi stres itu menjadi lebih netral. Mengapa demikian? Kalau misalnya stresnya itu berat, kondisi dari orang tersebut akan mengalami suatu keadaan kelebihan kortisol. Jadi kalau ada sesuatu yang dianggap stres di dalam tubuh manusia itu, mereka akan mengeluarkan kortisol ini salah satunya. Dan kortisol inilah yang nantinya akan mengatakan kepada tubuh kita bahwa tubuh Anda dalam keadaan stres. Harus segera mengalami suatu perbaikan. Nah, sayangnya seringkali ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi sehari-hari. Nanti kita akan lanjutkan lagi dalam kondisi seterusnya dan mudah-mudahan bisa membantu lebih memahami lagi nih ya. Kita lihat bagaimana perjalanan stres itu ke depannya. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah bicara sedikit ya tentang bagaimana sistem saraf pusat itu akan berkaitan dengan pengaktifan dari kortisol yang akan membuat sistem itu berjalan ya di seluruh otak kita. Nah, kalau demikian, maka yang paling penting adalah bagaimana agar kortisol yang keluar ini tidak terlalu banyak. Karena kalaupun terlalu banyak, maka sebenarnya kalau dia normalnya, dia akan mengaktifkan hipokampus. Ya, si kortisol ini mengaktifkan hipokampus, dan hipokampus ini yang akan menurunkan si stress level itu sendiri. Jadi nggak usah heran kalau teman-teman bilang mengatakan bahwa banyak orang yang kelihatannya stres, tapi kemudian dia bisa mengatasi stresnya itu dengan baik. Nah, itu disebabkan karena kondisi di sistem saraf pusatnya tuh sudah bagus. Kita tahu bahwa hipokampus itu adanya berkaitan dengan sistem di prefrontal cortex kita atau di satu sistem yang kita bilang adalah
otak rasional kita. Sedangkan amigdala di sistem limbik adalah bagian dari otak primitif kita, otak yang merespon terhadap stres survival dari kita sendiri. Nah, pada keadaan ini sebenarnya problemnya adalah bagaimana sistem saraf pusat kita, ya, artinya bisa membantu untuk mengaktifkan hipokampus mereduksi dari stres itu. Itu adalah suatu hal yang normal. Tetapi akan menjadi tidak normal kalau stresnya kebanyakan. Jadi aktivasi amigdalanya kebanyakan yang membuat otaknya itu menjadi kelebihan beban. Mengapa otak bisa kelebihan beban? Ternyata karena persepsi stres negatif kita terhadap kondisi ini. Nah, yang saya ingin tekankan bahwa mengapa kita perlu menjalankan mantra kita bersama, yaitu ikhlas, sabar, dan sadar, karena mantra ini bisa mengubah persepsi stres kita menjadi lebih netral. Dan kalau dia lebih netral, maka dia tidak akan terlalu membuat atau membuat satu kelebihan beban dari si problem di amigdala itu sendiri. Bayangkan ya kalau kita tuh mempersepsikan stres itu menjadi lebih tidak stabil, lebih tidak nyaman, maka dia akan berkelebihan terus. Sedangkan kalau kita menganggapnya sebagai sesuatu hal yang bisa kita lewati, kita ikhlas dan sabar, sadar, serta menjalani semuanya dengan baik, maka mungkin kita akan mengalami suatu proses perubahan itu sendiri ke depannya. Teman-teman yang kita semua mempunyai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kalau kita merasa bahwa apa yang terjadi pada diri kita ini merupakan suatu takdir, maka kita akan menerimanya dengan ikhlas, kita akan menerimanya dengan sabar. Kita tidak akan terlalu terpengaruh dengan segala macam hal yang mungkin membuat kita tuh tidak nyaman. Karena kita berterima kasih nih dengan Tuhan apa yang menjadi kita perlu syukuri, dan kita menerima segala sesuatu hal yang buruk juga yang kita dapatkan karena kita mempunyai keikhlasan dan kesabaran dan serta kesadaran, ya, kesadaran bahwa segala sesuatu itu akan berubah, ya. Kita harus membantu proses itu menjadi lebih cepat kalau ada perubahan supaya menjadi lebih baik buat kitanya. Pada dasarnya manusia akan berupaya beradaptasi. Jadi kalau misalnya tadi mengapa saya ingatkan terkait dengan hal ini, karena ikhlas, sabar, dan sadar ini akan mengubah persepsi stres menjadi lebih netral, dan dia tidak akan terlalu berlebihan mengaktifkan amigdala kita, sehingga hipokampus kita sebagai proses dari cara dia mengurai stres itu akan jauh jadi lebih baik. Nah, teman-teman, ini yang mungkin perlu diingatkan ya kepada teman-teman bahwa situasi seperti ini mungkin tidak mudah buat sebagian orang untuk mengatakan kepada dirinya harus ikhlas, sabar, dan sadar. Tapi bagi yang masih mungkin melakukannya, lakukanlah dengan serius. Dengan mantra yang kita selalu ulang-ulang bersama dari sejak awal pagi sampai kita nanti malam mau tidur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan juga kita bisa sama-sama terus meningkatkan keikhlasan, kesabaran, dan kesadaran kita. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.